على نعمائه والشكر له على آلائه ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وعلى أفضل أوليائه وعلى الآل والأصحاب وعلى سائر الملتزمين من أتباعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فإنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا عباد الله أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله واعلموا أنني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada dasarnya tidak ada satupun kewajiban dalam Islam yang berat atau yang sulit untuk ditunaikan. Dalam artian semua kewajiban, semua ibadah yang dibebankan oleh Islam semua adalah pekerjaan ringan. Ini dapat kita pahami melalui beberapa hadis atau beberapa ayat dari Al-Quran. Salah satu di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 2. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, ini ayat yang pertama. Lalu di ayat yang kedua Allah katakan ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, litashqa, untuk membuatmu sulit, untuk membuatmu susah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa semua ibadah yang dibebankan oleh Allah melalui Al-Qur'an atau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau semuanya adalah perkara mudah. Maka kewajiban apapun dimulai dari sholat itu sebetulnya perkara mudah, itu pekerjaan ringan. Zakat itu adalah pekerjaan yang ringan. Tilawatul Quran, talabul ilm, semuanya adalah pekerjaan yang ringan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan hal yang senada, misalnya dalam surah Al-Maidah ayat 6. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pertama tentang perintah wudu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Singkatnya ayat ini dibuka oleh Allah dengan perintah wudu. Selanjutnya mari kita perhatikan seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup firman-Nya di dalam ayat ini. Di ujung firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Melalui perintah wudu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak menginginkan bagi kalian untuk menyulitkan kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin membebani kalian melalui perintah wudu itu. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya di dalam ayat ini perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah wudu, akan tetapi ini mewakili semua perintah di dalam Al-Qur'an yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat muslim. Artinya perintah apapun tidak ada sama sekali keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perintah itu untuk menyulitkan kita, untuk menyusahkan kita. Itulah sebabnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sehingga kita temukan di dalam Islam bahwa seandainya ada kewajiban yang dikhawatirkan bakalan menjadi beban bagi kita umat muslim ini,
maka kewajiban itu pasti akan diringankan oleh Islam atau bahkan dihapuskan oleh Islam itu sendiri. Kita ambil satu contoh sederhana misalnya. Sebagai seorang muslim, tentu kita sudah sadar bahwa kewajiban kita sehari semalam yang paling penting adalah kewajiban sholat, yaitu sholat fardu 5 kali sehari semalam dengan waktunya yang sudah ditentukan serta jumlah rakaatnya yang memang juga sudah ditentukan. Akan tetapi jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, perhatikan ketika kita dalam kondisi musafir atau dalam keadaan lagi dalam kondisi darurat, maka kewajiban sholat fardu 5 kali sehari semalam itu bisa kita tunaikan dengan menggabung waktunya, dalam artian atau dalam bahasa lain menjamaknya. Kita menggabungkan antara zuhur dengan asar, atau kita menggabungkan antara maghrib dengan isya. Selanjutnya, dalam kondisi musafir kita juga diringankan oleh Islam dengan cara jumlah rakaatnya dikurangi, yang kemudian disebut sebagai sholat qasar, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kenapa harus ada aturan semacam ini jemaah Jumat yang dimuliakan Allah? Sekali lagi jawabannya adalah karena Islam tidak pernah ingin membebani kita, menyulitkan kita, menyusahkan kita melalui kewajiban-kewajibannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, contoh yang lain misalnya kita temukan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah membuka sabdanya dengan mengatakan laula an asyqa ala ummati. Kata laula an asyqa ala ummati ini artinya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah adalah seandainya aku tidak khawatir bakalan membebani umatku, seandainya aku tidak khawatir bakalan memberatkan umatku. Salah satu di antara contoh hadis Rasulullah yang dibuka dengan kalimat ini misalnya ketika beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in 'inda kulli shalah. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, seandainya aku tidak khawatir bakalan membebani umatku, seandainya aku tidak khawatir bakalan memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in 'inda kulli shalah, maka aku pasti akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu pada saat mereka hendak menunaikan salat. Yang menjadi pertanyaannya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, apakah kemudian bersiwak itu menjadi kewajiban dalam Islam? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Alasannya satu, karena Rasulullah tidak ingin menjadikan kita merasa berat, terbebani oleh kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Islam itu. Maka sekali lagi kita kembali pada kesimpulan tadi bahwa tidak ada satupun kewajiban dalam Islam yang sebenarnya berat ditunaikan oleh kita umat muslim ini. Itulah pula alasannya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sehingga dengan begitu percaya dirinya dan dengan begitu yakinnya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku itu pasti masuk surga, kata Rasulullah SAW. Yang tidak masuk surga itu, kata beliau, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Hadis Rasulullah ini jelas menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kewajiban itu bukan tidak bisa ditunaikan oleh kita, akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah tidak mau ditunaikan oleh kita umat muslim, dan itulah yang menyebabkan kita kemudian tidak banyak masuk surga atau kebanyakan masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang mau menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa setiap kewajiban dalam Islam itu sebetulnya ringan, tapi kenapa terlalu banyak di antara umat muslim yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban itu? Bahkan dalam salah satu survei, terlepas dari ini benar akurat atau tidak, salah satu survei ternyata menyatakan bahwa umat muslim yang menghuni negeri ini, di antara mereka yang taat ternyata tidak lebih dari 5%. Saya ulangi jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ternyata di antara sekian banyak umat muslim yang menghuni negeri ini, di antara mereka yang taat tidak lebih dari 5%. Dan ini sekali lagi menjelaskan kepada kita bahwa ternyata meskipun kewajiban itu ringan, tapi tidak banyak yang mau melakoninya, tidak banyak yang mau menjalankannya. Lalu menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apa ya sesungguhnya yang menjadi permasalahannya? Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita simak sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya tersebut, beliau mengatakan, huffatil jannatu bil makari. Surga itu, kata Rasulullah, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu manusia.
Maka jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau salat itu adalah kunci surga, salat itu adalah pagar daripada surga, maka surga itu tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Maka salat itu tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Jika zakat itu menjadi bagian dari pagar surga, kunci untuk masuk surga, maka zakat itu tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Jika tilawatul Quran atau baca Al-Quran itu adalah bagian dari pagar surga, maka baca Al-Quran itu tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Jika puasa itu bagian daripada pagar surga, maka puasa itu tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Jika talabul ilm atau menuntut ilmu itu adalah bagian dari pagar surga, maka talabul ilm itu tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ini yang menjadi permasalahannya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi meskipun sebenarnya ibadah itu pada dasarnya ringan, tidak ada satupun yang sulit, tidak ada satupun yang berat, akan tetapi yang menjadi permasalahannya ternyata semuanya sifatnya makarih, kata Rasulullah SAW. Makarih itu artinya dibenci. Makarih itu berasal dari kata kariha yakrahu, yang maf'ulnya adalah makruh. Makruh itu artinya dibenci, sementara makarih bentuk jamak dari kata makruh itu sendiri. Jadi sekali lagi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa terlalu banyak di antara umat muslim yang tidak mau menjalankan kewajibannya? Jawabannya karena kewajiban-kewajiban itu meskipun ringan, tidak pernah sesuai dengan keinginan hawa nafsu manusia. Hal ini kebalikannya dengan maksiat jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kalau tadi kata Rasulullah bahwa surga itu dikelilingi dan dipagari oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu manusia, maka berbeda dengan neraka, kata beliau, wa huffatin naru bisyahawat. Sementara neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang sangat sesuai dengan syahwat dan keinginan hati atau jiwa manusia. Maka maksiat itu pada dasarnya ringan, tapi itulah yang dicenderungi oleh hawa nafsu manusia. Maksiat itu pada dasarnya berat, akan tetapi itulah yang disukai oleh jiwa manusia. Dan itulah sebabnya kenapa sehingga terlalu banyak mereka yang melakukan maksiat dibandingkan daripada yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya, lalu apa yang harus menjadi sikap kita sebagai seorang muslim jika kita ingin menjadi bagian dari orang-orang beriman yang sejati? Di hari kiamat kelak kita akan termasuk bagian daripada ahlul jannah atau para penghuni surga. Jawabannya kita temukan di dalam surah Ali Imran ayat 142. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Kata Allah di dalam ayat itu, am hasibatum, apakah kalian pikir an tadkhulul jannah, bakalan semudah itu masuk surga, kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal Allah belum memastikan siapa di antara kalian yang punya kunci surga itu. Dan kunci surga itu kata Allah menurut ayat ini ada dua. Pertama adalah jahadu, yang kedua adalah sabirin. Yang pertama adalah jahadu sekali lagi, yang kedua adalah sabirin. Yang terkait dengan tema khutbah kita pada siang hari ini adalah poin yang pertama, yaitu jahadu. Sementara sabirin kita sudah maklumi bersama bahwa sabirin itu artinya adalah orang-orang yang bersabar. Maka kunci surga Anda harus menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Mari kita kembali kepada yang pertama. Apakah kalian mengira, kata Allah, akan masuk surga padahal Allah belum memastikan siapa di antara kalian yang jahadu? Jahadu itu artinya adalah berjuang. Jahadu itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Dan jahadu itu sebetulnya artinya adalah memaksakan diri, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang sejati, menjadi bagian daripada ahlul jannati di hari kiamat kelak, maka mari kita memaksakan diri menjalankan kewajiban-kewajiban itu meskipun semuanya tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Kita tidak suka sholat, tapi sholatlah, paksakanlah diri untuk sholat. Kita tidak suka baca Al-Quran, tapi paksakanlah diri Anda untuk baca Al-Quran. Kita tidak suka sedekah, paksakanlah diri kita untuk sedekah. Kita tidak suka talabul ilm, paksakanlah diri kita untuk talabul ilm. Itulah yang dikatakan atau disebut oleh Allah dengan istilah jahadu di dalam ayat ini. Anda tidak akan pernah masuk surga sebelum Anda memaksakan diri untuk menjalankan semua kewajiban-kewajiban itu yang sudah dibebankan oleh Islam itu. Lalu kaitannya dengan sabar jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa orang-orang yang sanggup untuk memaksakan diri menjalankan kewajiban-kewajibannya adalah mereka yang punya modal kesabaran. Itu kaitannya antara dua syarat ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
Tidak ada sekali lagi satupun kewajiban itu yang disukai oleh hawa nafsu kita. Berbeda dengan maksiat. Makanya antara sholat dan tidur pasti lebih kita suka tidur dibandingkan daripada sholat. Antara sedekah atau berbelanja kebutuhan kita pasti lebih kita suka berbelanja kebutuhan kita dibandingkan daripada sedekah. Antara baca Al-Quran atau kita menonton misalnya apa yang kita sukai melalui media sosial, pasti lebih suka menonton dibandingkan daripada baca Al-Quran. Tapi kalau Anda ingin menjadi bagian daripada muslim yang sejati, paksakanlah diri Anda untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua kewajiban itu. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, antara orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang ahli maksiat pada dasarnya sama sebetulnya. Perbedaannya hanyalah perbedaan yang sangat sederhana atau sangat tipis. Apa yang disukai oleh orang-orang bertakwa, itulah pula yang disukai oleh orang-orang ahli maksiat. Dan apa yang dibenci oleh orang-orang yang bertakwa, itulah pula yang dibenci oleh orang-orang ahli maksiat. Perbedaannya adalah orang-orang yang bertakwa, mereka sanggup memaksakan diri untuk menjalankan apa yang tidak mereka sukai. Sementara orang-orang ahli maksiat, mereka hanya mau melakukan apa yang mereka sukai. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jadi kesimpulannya adalah paksakan diri untuk menjalankan semua kewajiban itu. Sebagai penutup jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya sebagai penutup, jika kita menjalankan kewajiban kita dalam keadaan terpaksa, apakah itu artinya kita bisa ikhlas? Dan sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat 11. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsummastawa ilas sama wa hiya dufanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in. Di dalam surah Fussilat ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tsummastawa ilas sama. Setelah Allah menciptakan langit, Allah kemudian bersemayam di atas langit. Wa hiya dufanun, dan pada saat itu langit itu masih berupa asap. Faqala laha, kemudian Allah berfirman kepada langit, walil ardi, dan kepada bumi. Apa firman Allah kepada langit dan bumi? Allah katakan, itiya tau'an aw karha, datanglah kalian berdua wahai langit dan bumi, tau'an aw karha, dalam keadaan tau'an suka, aw karha atau dalam keadaan terpaksa. Ini ayat menunjukkan atau menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak peduli Anda mau taat dalam keadaan suka atau Anda taat dalam keadaan terpaksa. Yang dikehendaki oleh Allah hanyalah Anda taat. Itu saja jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Perhatikan ayat ini. Allah katakan kepada langit dan bumi, datanglah kalian berdua wahai langit dan bumi, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan terpaksa. Meskipun kemudian pada saat itu langit dan bumi menjawab, mereka mengatakan qalata ataina ta'i'in. Mereka berdua menjawab, wahai Tuhan kami hadir, kami datang dalam keadaan suka, dalam keadaan taat. Jadi sekali lagi jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah tidak peduli Anda taat dalam keadaan suka atau taat dalam keadaan terpaksa. Yang dibutuhkan oleh Allah adalah Anda taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita menjawab pertanyaan tadi, apakah kalau kita memaksakan diri itu artinya kita juga bisa ikhlas? Jawabannya tentu bisa. Selama ini pengertian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim terkait dengan kata ikhlas ini, bahwa ikhlas itu tidak terpaksa, ini adalah pengertian yang salah. Ikhlas itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah bukan tidak terpaksa, tapi ikhlas itu artinya adalah lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah modus dibalik apa yang Anda lakukan. Anda menunaikan sholat, untuk apa Anda sholat? Agar supaya hidup Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Untuk apa Anda sholat? Agar di hari kiamat kelak Anda masuk surga. Itu namanya ikhlas. Untuk apa Anda bersedekah? Saya bersedekah agar supaya rezeki saya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, usia saya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya modus atau apa yang Anda harapkan dibalik sesuatu yang Anda lakukan. Itu namanya ikhlas. Sementara terpaksa itu adalah energi yang Anda butuhkan untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan itu. Maka kesimpulannya jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, paksakanlah diri Anda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa ketika Anda taat, ketika Anda melakukan satu ibadah, jangan lupa apa yang Anda harapkan hanyalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang seharusnya menjadi sikap yang benar bagi seorang muslim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan taibin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala na'ma'i wa syukru lahu ala ala'i thumma salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أنني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا عباد الله إن الله يأمركم أن تصلوا وتسلموا على نبيه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.